Pemberi istirahat. Misionari kami yang di Palau punya anak diberi nama rest giver. Dia punya kakak, punya anak diberi nama very busy. Kakak adik punya anak berbeda, saudara. Yang satu bahagia kalau sangat sibuk, lalu anaknya diberi nama very busy, sangat sibuk. Dan adiknya punya anak diberi nama rest giver. Jadi dulu ketika ada film MacGyver, kita panggil dia MacGyver. Tapi namanya rest giver sebetulnya. Dan nama rest giver itu adalah arti dari nama Nuh. Nah, kenapa sampai kemudian Nuh itu lahir? Nuh adalah jawaban Tuhan atas susah payah manusia karena kutuk. Coba buka maaf. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Setelah lama hidup 182 tahun, tua sekali ya, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi sebetulnya ketika Nuh itu lahir, bapaknya berkata, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Bukan karena urapan. Saudara kaget, saya juga kaget dengar suara saya sendiri. Bukan urapannya kenceng jadi. Nah, sekarang saya mau katakan begini. Kenapa seperti itu, saudara? Kata rest giver, pemberi istirahat, itu bukan ada pada pribadi Nuh. Tapi kalau Anda belajar, kelak kita akan tahu bahwa ini adalah simbol daripada Roh Kudus sendiri. Ini bertentangan dengan susah payah karena kutuk. Dengan kata lain, kalau Anda mau keluar dari hidup yang seperti ini, Anda harus punya dan bergaul dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Dari mana kita tahu itu Roh Kudus? Buka Keluaran 33 ayat yang ke-14. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat 14. Alkitab berkata, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau Anda punya bahasa Inggris dikatakan, my presence will go with you and I will give you rest. Hadiratku ini akan pergi bersama dengan engkau dan aku akan memberikan rest kepadamu. Aku berikan perhentian, berikan istirahat kepadamu. Kita tahu hadirat Tuhan kemarin adalah pribadi Roh Allah sendiri. Itu bukan benda, bukan suasana, tapi oleh karena pribadi daripada Roh Allah sendiri. Dan Alkitab berkata, Tuhan berkata, my presence will go with you. Hadiratku akan pergi bersama dengan engkau, and I will give you rest. Aku akan berikan perhentian kepadamu. Nah, ketika Nuh lahir, bapaknya sudah mengakui, karena tanah terkutuk oleh Tuhan, susah payah kita. Orang yang hidup dalam kutuk, dia akan hidup susah payah. Atau juga orang Kristen sebetulnya, yang seharusnya tidak lagi di bawah kutuk. Tapi kita masih mencoba ngotot dengan kekuatan kita. Saudara tetap mau mencoba hidup di bawah kutuk. Allah memberikan kepada kita anugerahnya. Allah memberikan kepada kita Nuh. Allah berikan kepada kita rest giver. Yaitu pribadi yang memberikan rest, memberikan perhentian kepada kita. Itu yang dinikmati oleh Kidung Agung pertama yang berkata bahwa mereka melihat akan domba-domba Tuhan itu rest at noon, mengalami perhentian istirahat pada tengah hari. Dan bukankah itu anugerah yang luar biasa? Nah, Nuh lahir ketika orang susah payah dengan apa yang mereka harus lakukan untuk menghidupi diri mereka.
Ketika Nuh lahir, Alkitab berkata, ini akan jadi penghiburan buat kita. Dengan kata lain, Nuh ini merupakan jawaban dari kehidupan susah payah oleh karena kutuk. Seharusnya orang Kristen yang sudah lahir baru dan dia bersama dengan Tuhan, kita tidak lagi hidup karena kutuk. Semua yang dikerjakan bukan dengan kemampuan manusia kita lagi, tapi dengan kemampuan dan kuasa Allah di dalam kita. Nah, untuk itu, oleh karena itu, Anda perlu Roh Kudus. Roh Allah akan membawa saudara berjalan dengan dia, dan itu akan memberikan akan rest, perhentian dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat orang bisa rest, bisa istirahat dalam hadiratnya, bisa menikmati perhentian di dalam dia? Coba buka Kejadian pasal yang ke-6, kita akan belajar sedikit akan hidup orang yang bernama Nuh ini. Kejadian pasal yang ke-6, lihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian pasal 6, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Anda garis bawahi kata benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan ini rahasianya, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, perhatikan Alkitab berkata, Nuh itu orang benar dan tidak bercela. Kata tidak bercela dalam bahasa Ibraninya digunakan kata tamim. Nah, kata tamim itu artinya digunakan seringkali untuk menunjuk kepada hewan korban yang sempurna berdasarkan keinginan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Nuh tidak bercela itu oleh karena dia seperti seekor hewan korban yang memenuhi akan kualifikasi Tuhan. Hidupnya tidak bercela, hidupnya benar. Kebenaran yang ada pada dia itu oleh karena kualifikasi yang Allah lihat dalam hidupnya sesuai dengan hewan yang sempurna untuk dijadikan korban. Nah, mengapa sampai orang bisa seperti itu? Alkitab berkata, oleh karena dia bergaul dengan Allah. Kemarin saya katakan Roma 8 berkata, barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia menjadi anak-anak Allah. Kata anak Allah artinya anak laki-laki dari Allah yang dewasa. Nah, untuk itu Anda harus dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kita bergaul dengan Tuhan akan membuat kita makin didewasakan. Pergaulan kita dengan Dia membuat kita makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa di dalam Dia. Kalau kita tidak bergaul dengan Dia, tidak mungkin kita didewasakan. Nah, bagaimana caranya pergaulan itu mendewasakan kita? Bagaimana caranya pergaulan itu membuat kita menjadi seperti hewan korban yang sempurna di hadapan Tuhan? Nah, lihat baik-baik. Amos 3 ayat yang ketiga. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Alkitab berkata begini, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dengan kata lain, kalau orang mau jalan bersama-sama, harus ada agreement, harus ada kesepakatan di antara keduanya. Oke? Misalnya begini ya, saudara mau pulang habis ini ke Semarang, atau 2 orang ya, satu ke Semarang, satu ke Salatiga. Begitu keluar, yang Salatiga ngomong yang Semarang, kamu naik apa? Oh, saya bawa mobil. Boleh nggak saya ikut? Lalu mereka sepakat, loh, kamu ke Salatiga, aku ke Semarang. Tapi harus agreement dulu. Apa kamu mau ke Semarang? Kan tidak mungkin kita sama-sama karena arah kita, rumah kita berbeda. Yang Salatiga berkata, iya aku mau ke Semarang karena aku mau tengok kakakku, istrinya baru melahirkan, dan aku mau tengok keponakanku misalnya. Lalu Anda sepakat, baik kita ke Semarang bersama, lalu kita bisa jalan bersama. Tapi kalau tidak ada agreement, kesepakatan, tidak mungkin jalan bersama. Nah, dengan Tuhan, kalau Anda dan saya mau berjalan bersama dengan Dia, harus ada agreement, harus ada persetujuan bahwa kita akan sama-sama. Nah, sekarang pertanyaannya, yang harus ngalah siapa? Tuhan atau kita, saudara?
Kita. Dengan kata lain, agreement-nya adalah, baiklah Tuhan, aku mau ikut Engkau. Tapi dasar manusia, kalau belum ditendang pantatnya, kita belum ngikuti kehendak Tuhan. Jadi doa, minta Allah paksa kita ikuti Dia. Nangkep ya? Pergaulan itu membuat kita ini sempurna, dan itulah no rest giver yang diberikan kepada kita. Nanti cara hidup kita, cara melayani kita, tidak akan ngotot pakai kekuatan sendiri, tapi oleh karena anugerah hari demi hari, hidup oleh karena anugerah dalam Tuhan. Nah sekarang lihat, contoh berikutnya, Matius 11. Matius pasal 11, perhatikan pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah apa? Kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ya kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah saya terus terang bertahun-tahun jadi anak Tuhan, saudara. Nggak ngerti kuk ini apa. Saya tanya kepada mereka yang di desa-desa, kuk itu apa? Oh itu adalah pelayanan ke desa-desa. Tanya dengan para penginjil, kuk itu apa? Itu beban kepada jiwa-jiwa katanya. Tanya pendeta, Pak pendeta, kuk itu apa? Itu adalah beban penggembalaan. Seorang gembala berkata, nanti di surga yang mahkotanya paling besar adalah gembala sidang. Kenapa? Selama di bumi makan ati terus katanya. Susah karena jemaatnya ruwet semuanya. Jadi Tuhan menghargai mahkotanya paling besar. Nabinya enggak terima, tidak. Nabi yang mendengar dulu suara Tuhan. Oh, mahkotanya paling gede. Kuknya apa? Kuknya adalah dengar-dengaran suara Tuhan. Masing-masing orang mengajukan kepentingannya untuk diakui sebagai kebenaran. Apa sih kuk itu, saudara? Kalau dia berkata, pikulah kukku. Bahasa Inggrisnya, take my yoke. Engkau pikul kukku. Apa sih kuk itu, saudara? Hah? Kuk itu apa sebetulnya? Yang dimaksudkan Tuhan dengan kuk itu apa sebetulnya? Ketika dia berkata, pikulah kukku. Nah, saya berkata, Tuhan, kalau aku nggak ngerti kuk itu apa, aku mikul apa? Ya pokoknya mikul kuk lah, itu apa? Satu hari, saudara, saya berdoa sungguh-sungguh, saudara. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau mau aku pikul kuk, yang katamu enak, ringan, kan aku mau. Tapi ini apa sebetulnya? Ini yang terjadi, saudara. Itu pertama kali dalam hidup saya. Saya duduk di bawah sini, saudara, baca Alkitab begini. Seperti di depan saya ini, ada satu orang duduk persis di depan saya. Dan orang ini saya tahu Roh Kudus, dia mulai bicara, dia mulai ngajar. Dia berkata begini, saya dikasih penglihatan. Saya dikasih penglihatan 2 ekor lembu sedang membajak sawah. Dan mereka punya apa? Kuk di atasnya. Terus Tuhan berkata begini, ada banyak orang berkata, kuk merupakan simbol beban. Betul ya? Simbol masalah. Kuk itu the anointing, break the yoke. Urapan itu mematahkan kuk, kata Yesaya. Betul, bahwa kuk simbol beban, simbol masalah, simbol perbudakan. Tapi kuk itu juga sebetulnya simbol pasangan. Ya. Nah, kalau Anda berkata begini, Alkitab memberikan istilah begini yang bagus sekali. Elisa itu punya 12 pasang lembu. Ya. Dalam bahasa Indonesia digunakan istilah 12 pasang lembu. Bahasa Inggrisnya 12 yoke of oxen. 12 kuk lembu. Memang betul bahwa kuk itu memberikan pengertian itu pasangan. Nangkap, saudara? Jadi kuk itu memang simbol beban, tapi kuk simbol pasangan. Paulus berkata, jangan engkau menikah atau bersatu dengan pasangan yang tidak seimbang. Ya kan? Bahasa Inggrisnya unequally yoke. Kuk yang tidak seimbang. Lalu Tuhan memberikan pengertian kepada saya begini. Lihat 2 ekor lembu itu. Dan saya lihat hanya 1, saudara. Dan itu dengan kuk di atasnya. Dia berkata, lihat
ini lembu yang satu adalah Tuhanmu, dan kamu adalah lembu yang kedua. Ketika dia berkata, take my yoke, dia berkata, jadilah pasanganku, kata Tuhan. Lalu engkau ikut kemana aku pergi, jangan saling tarik-menarik. Tarikan-tarikan kita dengan dia berkata begini, ini bagus sekali, dia berkata begini, ketika kamu masih anak-anak, kamu belum dewasa, kamu akan berkata begini, jangan berontak kepada Tuhan, nanti kamu sakit semua. Pernah dengar gitu? Percuma berontak, nanti kamu yang bonyok semua. Sudahlah, nyerah saja, daripada sakit semua, jangan berontak. Tapi waktu kamu makin dewasa, kamu akan berkata, jangan berontak, nanti kamu menyakiti dia. Orang yang belum dewasa berkata, jangan berontak, nanti aku sakit. Ketika kita makin dewasa, engkau kenal dengan dia secara pribadi, engkau bergaul dalam hadiratnya, cara bicara kita berbeda. Anda akan berkata, jangan berontak, supaya tidak menyakiti dia, karena engkau cinta dengan Tuhanmu. Nah saudara, kalau Anda mengerti ini, itulah cara berjalan dengan Tuhan. Belajar untuk jadi partnernya Tuhan. Nah karena kita satu kok, satu pasangan, tidak mungkin dipisahkan. Semua upaya untuk melepaskan diri dan berjalan di luar keinginannya akan membuat kita sakit, tapi terlebih juga Tuhan disakiti hatinya oleh karena pemberontakan kita. Jadi betul nggak ketika kita berdoa, paksakanlah rencanamu itu? Sebab kita ini mau nggak mau, saudara. Anda masuk dalam koknya itu, dan dia berkata itu enak dan ringan. Kalau tidak, engkau kerja keras, susah payah. Yang Tuhan mau berikan sesuatu yang enak dan sesuatu yang ringan. Nah, saya beri contoh nih. Beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, pada waktu itu gedung kami belum selesai. Dan masih diberi tenda di dalamnya. Dan atapnya masih lubang-lubang, saudara. Waktu itu saya lupa tanggalnya sekarang, saudara. Sudah agak lama, sudah 4 tahun lebih. Tapi itu hari Minggu dan tanggal 12 lah, tanggal 12. Tanggal 12, saya masih ingat. Tanggal 12 November, 4-5 tahun yang lalu. Hari Minggu, saudara. Sore itu jam 4 hujan keras sekali. Saya bilang, Tuhan, ini kalau hujan bocor semua di gereja. Kebaktian bocor gini nggak lucu. Nah, waktu itu sudah kita mulai pembangunan ya. Utang sudah lunas dan kita mulai pembangunan. Dan ada orang Jakarta yang nyumbang akan ceilingnya, plafonnya. Tapi atap kami masih lubang-lubang semua. Istri saya hamil tua, anak ketiga. Dokter berkata tanggal 16 anakmu lahir. Itu tanggal 12, jadi kurang 4 hari. Sebagai suami yang baik, mencoba jadi suami yang baik oleh anugerah Tuhan, saya sudah kumpulkan, siapkan dana untuk kelahiran anak saya yang ketiga ini. Nah, pada waktu itu saya mau masuk kamar, mau sembahyang, mau minta supaya hujan berhenti. Karena kalau tidak, itu ember di mana-mana, saudara, karena bocor gereja waktu itu. Ketika saya mau berdoa di kamar, baru mau berdoa, Tuhan ngomong begini, jangan minta hujan berhenti. Semua itu ada baiknya. Loh, baru mau minta, Tuhan berkata, jangan minta supaya hujan berhenti. Jangan berdoa supaya hujan berhenti. Semua ada baiknya. Batal. Ya sudah, dalam nama Yesus tidak jadi berdoa. Keluar kamar, saudara saya. Terus ke gereja. Hujan keras sekali. Victor mimpin puji-pujian. Dan dia nyanyi lagu apa? Jangan takut. Jangan, saya nggak tahu. Dia hanya nyanyi sekali itu. Dan semua juga bingung nyanyi. Pokoknya jangan takut, nggak pernah nyanyi lagi dia. Sekali itu dia nyanyi, nggak pernah diulang lagi. Jangan takut, jangan takut. Di depan saya itu bocor. Ember depan saya, saudara. Anak-anak punya hikmat, jadi ember dikasih gombal. Jadi nggak terlalu keras bunyinya. Nanti musiknya lain-lain kan, saudara, kalau nggak gitu. Lalu saya bilang, Tuhan, ini gimana ini? Bocor kayak begini. Ada teman bisikin saya begini, Pak, kita kan disumbang orang, plafon, ceiling, bentuknya uang. Kalau kita hitung, Pak, beli atap, ganti semua atap dengan ceiling ini hampir sama harganya. Kalau kita pasang plafonnya, hancur, Pak.
Karena atapnya masih bocor. Kenapa tidak kita minta uang itu kita pakai untuk beli atap? Toh sama-sama untuk rumah Tuhan yang sama. Masuk akal, saudara? Ya kan? Kalau enggak kan hancur. Jadi dia bilang, kenapa enggak kita minta aja uangnya, kita belikan atap aja Pak, kita ganti semua atapnya, jadi enggak bocor lagi. Saya pikir itu ide bagus. Rektor nyanyi kan, jangan takut, jangan takut. Saya bilang, ya Tuhan, jangan, aku tidak takut. Tapi ini bocor, ini gimana ini duitnya, ambil, pakai itu apa? Dan dia ngomong begini, jangan pakai uangku, sekehendakmu sendiri. Aku gerakkan anakku untuk plafon, pakai untuk plafon. Saya bilang, tapi plafon hancur Tuhan, kalau atapnya bocor. Dia bilang, atap urusan lain. Terus dia ngomong langsung begini, besok kumpulkan semua panitia pembangunan, termasuk kamu. Dia bilang, minta mereka korban, dan kamu sebagai pendetanya, kamu korban pertama kali. Langsung saya bilang, siap Tuhan, tapi tidak punya uang saya. Nah, orang itu kadang-kadang kalau punya uang, kok bisa lupa ya saudara ya. Karena arah hatinya itu sudah diarahkan ke tempat lain gitu. Tapi Tuhan itu nggak bisa ditipu. Anda mau sembunyikan di mana di perut ikan pun, dia masih bisa bicara saudara, kayak Yunus. Lalu kemudian dia berkata, kamu punya uang. Saya bilang, tidak punya Tuhan. Dia bilang, kamu punya uang yang kamu siapkan untuk ongkos istrimu melahirkan di rumah sakit minggu depan. Saya bilang, betul. Tapi ini kan suami. Itu istri, calon anak dari Tuhan juga. Saya mesti tanggung jawab dong. Dia bilang, aku minta itu uang. Berikan, korbankan buat aku. Padahal kurang 4 hari, anak saya lahir, saudara. Gereja zaman itu belum punya kesanggupan untuk berkata, sudah kami biayai, nggak bisa. Lain zaman dulu, kami hidup seperti orang Israel di padang gurun, saudara. Pagi ngambil mana, sore bangkrut lagi habis. Pagi ambil lagi, sore dimakan habis, malam bangkrut lagi, nggak punya apa-apa. Tiap kali bangun pagi, bankrupt, nggak punya apa-apa, ngambil mana untuk sehari, disimpan tambah busuk, nggak bisa. Kita belum masuk Gilgal, masih di padang gurun, hanya terima mana, pas-pasan, saudara. Nah, apa yang kemudian terjadi? Tuhan berkata, aku minta itu uang, kamu berikan kepadaku. Saya pulang dari gereja, saya ngomong istri saya baik-baik. Tadi Tuhan ngomong begini. Dia bilang, berikan. Saya bilang, kamu berani tanggung resikonya. Yang di rumah sakit kamu. Kalau tagihan datang, saya nggak punya duit gimana? Terus dia ngomong gini, ya aku kenal suamiku. Kamu bukan tipe orang yang ngawur-ngawur mengorbankan keluarga semaunya. Kalau kamu tidak yakin Tuhan yang suruh. Dia bilang, kasihkan. Besoknya kita kumpul panitia. Saya bilang, Tuhan ngomong begini. Mari korban. Dihitung semua sekian puluh juta keluarnya, butuhnya. Saya bilang, saya berikan sekian. Dan orang-orang itu luar biasa. Kecil panitianya. Korban mereka. Lebih, saudara. Lebih. Ada satu dokter gigi baru praktek, dikumpulin duitnya 3 bulan dan berkata, kasihkan semua saudara. Luar biasa. Dan Tuhan pakai banyak cara, terkumpul. Tanggal 16 anak saya enggak jadi lahir, saudara. Tanda-tandanya pun enggak ada. Mundur beberapa hari ternyata. Tanggal 19 hari Minggu, saudara. Seminggu kemudian. Pada waktu itu setelah pembaktian pagi dia bilang, wah ini perutku sudah merasa waktunya untuk melahirkan. Saya bawa dia ke rumah sakit. Dan sore itu sekitar jam 5 sore. Saya masih ingat yang minggu sore yang khotbah di tempat kami, pagi sore Ibu Prawiro Maruto waktu itu. Dan jam 5 sore anak saya lahir. Saya tungguin, saudara. Dia lahir aja, istri saya hampir nggak berasa bahwa anak sudah keluar. Dokternya nggak ada, jadi itu lahirnya normalnya luar biasa, tanpa sakit sama sekali. Yang menarik, Tuhan berkati kami begitu rupa, sampai lebih-lebih. Dan saya menolak ketika dari gereja menawarkan untuk take over biaya ongkos melahirkan, karena mereka merasa ini dikorbankan semua, dan dengan persembahan yang masuk, kemudian mereka berkata, ini ada dana ini, bisa dipakai untuk kamu. Saya bilang, terlambat, saya berkata. Karena Tuhan sudah berkati kami, setelah limpah-limpah, saya bilang, pakai untuk yang lain aja. Tapi yang lebih menarik lagi, saudara, tanggal 19 November itu adalah hari ulang tahun istri saya. Jadi mami dengan anak, lahirnya tanggal dan bulannya sama. Tahunnya masih berbeda ya, tapi tanggal dan bulannya sama.
Kok bisa gitu? Tanpa disengaja, tanpa dibuat seperti itu. Kalau kita hidup berjalan dengan Tuhan, Anda akan susah payah enggak? Susah payahnya itu bukan karena ngotot kita, saudara. Ada bagian di mana kita harus lakukan sesuatu, tapi tidak karena kutuk sebetulnya. Kita menikmati rest, karena Tuhan adalah rest giver. Dia pemberi istirahat kepada kita. Jadi kalau kita mau jalan dengan Tuhan, saudara, Dia yang kerjakan semuanya buat kita. Kerjakan bagian kita, Dia urus yang lain. Dan akhirnya itu atap selesai, plafon selesai, dan kemudian yang lain diberes semua oleh Tuhan dengan cara yang begitu luar biasa. Dan saya belajar dari banyak pengalaman, kalau kita bisa jalan dengan Tuhan seperti itu, luar biasa. Nah, saya berikan contoh, ini Nuh nih. Saya pernah mikir begini, saudara. Tuhan kan berkata pada Nuh, kamu ambil binatang-binatang itu sekian pasang, ya. Ngumpulkannya gimana, saudara? Semut, ulat, burung, raja wali. Ayo, Anda mau jadi Tarsanan? Apa Nuh itu kayak Tarsan? Si raja hutan gitu. Kumpul semua gitu, saudara. Ayo, pernah mikir nggak Nuh itu seperti apa? Tuhan berkata, Nuh, kumpulkan mereka. Pernah mikir nggak? Itu susahnya kayak apa, saudara? Kalau orang diinjili sama dia, nah kalau binatang, atau binatang diinjili sisaan sekalian gitu. Semut-semut kumpul, sekian pasang aja, jangan lebih. Ini kan rebutan yang mana yang masuk. Burung, dia tinggal di mana? Dia bangun di dataran tinggi. Gimana ngumpulkannya mereka yang binatang yang di dataran, yang di lembah, yang di jurang, yang di gunung yang lain? Ngumpulkannya gimana? Saya bilang, Tuhan, kadang-kadang ini nggak masuk akal. Sudah membuat bahtera aja sudah nggak masuk akal. Dia berkata, kumpulkan. Anda mau tahu bagaimana cara Nuh mengumpulkan? Luar biasa. Anda boleh tiru kalau mau. Kejadian pasal 7. Mengumpulkan binatang itu susah loh, saudara. Percaya nggak? Nangkep burung aja susah kok. Di rumah saya itu ada sangkar besar, banyak macam-macam burung. Ada burung gelatik di situ. Ini seminggu ini ada gelatik liar, nempel terus, saudara. Saya suruh sopir saya tangkap berhari-hari, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Terus sekian hari nggak balik, ini balik lagi, saudara. Jadi nangkep, saya bilang bayangin ya, nangkep satu burung aja susah. Gimana masukin tuh sampai di dalam kalau nggak berantem gajah dengan singa gitu kan? Bayangin kalau berantem. Apa enggak tuh kebun binatang ancur-ancuran dalamnya. Ya, tapi lihat bagaimana caranya Nuh itu mengumpulkan teman-temannya. Kejadian pasal yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah apa? Kau ambil, suruh ngambil, saudara. 7 pasang jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dan perhatikan, binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada siapa? Nuh. Ini aneh. Tuhan bilang, kamu ambil. Tapi ternyata memang betul ambil, saudara. Tapi tanpa ngejar-ngejar. Tuhan buat mereka datang sendiri, diambil sama dia. Lihat, ini kan grace, saudara. Kalau enggak mau berapa abad ngumpulin binatang, saudara. Mau jadi pawang harimau, pawang gajah, kuda nil,
Tapi Alkitab berkata, datang sendiri, saudara. Dan Nuh mentaati Tuhan, diambil sama dia. Memang dia yang ngatur, menurut saya kamu di sini dia atur. Tapi mereka terkumpul, Allah berkata, ambil, kumpulkan mereka. Kenyataannya waktu dia berkata, ya Tuhan, siapa yang kerja? Tuhan sendiri. Oleh karena itulah betul kelahirannya dikatakan sebagai penghiburan. Sekaligus itu profetik sekali. Bahwa untuk orang hidup di luar kutuk dan tidak susah payah. Karena Allah memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, waktu rest. Anda perlu rest giver, Anda perlu Holy Spirit. Makanya jalanlah dengan dia, bergaullah dengan Tuhan, jalan dengan Allah. Nanti Tuhan yang ngatur semua untuk kehidupan kita. Dan itu yang Allah janjikan dalam kehidupan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, sekarang yang luar biasa, saudara. Dari bergaul itu, lihat bahwa Nuh kemudian dipakai Tuhan. Nah, pergaulan Nuh dengan Tuhan membuat dia dimuliakan Tuhan luar biasa. Coba buka dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Ini yang ngomong malah Rasul Petrus, saudara. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Jadi Nuh itu disebut apa? Pemberita kebenaran. Sebetulnya bukan pemberita, saudara. Tapi nama ini, istilah ini sebetulnya lebih tepat. Amator. Bobotnya itu berbeda. Soekarno-Hatta itu proklamator. Penyiar TV itu pemberita. Apa bedanya? Beda, saudara. Langsung beda. Nuh dikatakan proklamator kebenaran. Dan di seluruh Alkitab, hanya satu lagi pribadi yang Alkitab katakan sebagai proklamator kebenaran, bukan kemerdekaan. Siapa itu, saudara? Ini karena P4 nih loh, saudara. Saya lulus P4. Siapa yang proklamator kebenaran? Yesus. Lihat, bandingkan dengan 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Kata memberitakan itu sebetulnya memproklamirkan. Beda. Kalau kita pemberita, Yesus itu proklamator. Nuh bergaul dengan Allah dan dia proklaim kebenaran. Dia bukan hanya membawa berita, dia proklaim kebenaran. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, bobot bicaramu akan beda, saudara. Orang yang bergaul dengan Allah, bobot bicaranya akan beda. Ketika dia bicara, dia proklaim. Dia bukan hanya bring the good news, tapi dia proclaim the good news. Dan itu beda sekali. Anda bergaul dengan Tuhan, bobot bicaramu beda. Saudara bukan hanya sebagai pemberita, tapi engkau memproklamirkan kebenaran dari Allah. Dari mana itu? Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bergaul dengan Allah itu akan membuat kita dinaikkan oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, berjalanlah dengan Tuhan, saudara. Tidak usah ngotot, teriak-teriak, berteriak-teriak, belajar khotbah. Ya itu baik juga sih. Tapi saya jujur pada saudara, saya ini nggak pernah sekolah teologi. Bukan anti loh, saudara. Bukan. Tapi saya akhirnya menyadari bahwa
Ada orang-orang yang memang harus sekolah, ada yang tidak, yang mau dididik Tuhan sendiri, tapi di balik itu dasarnya semuanya, apakah Anda sekolah atau tidak, pendidikan Alkitab, saudara harus tetap orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau kita bukan orang yang bergaul dengan Tuhan, berat. Apa yang Anda katakan akan tanpa bobot sama sekali. Tapi orang yang hidup bergaul di hadapan Allah, dan Allah berkata ini orang benar. Kalau dia bicara, orang dengar, saudara. Sebab ada quality dari apa yang dia sampaikan, yang orang berkata ada yang berbeda dari orang ini. Dari mana sumbernya? Dia belajar bergaul dengan Tuhan, saudara. Amen. Pak Yusak cerita menarik, saya nggak tahu dia ceritakan kan. Ada seorang hamba Tuhan, ini sudah zaman cukup lama ya, dia ingin sekali mengunjungi, membawa Injil kepada sebuah kota, dan kota itu terkenal sebagai kota yang rusak sekali, kota berdosa, dan tempat penginapan penuh. Dia berdoa, Tuhan, penginapannya penuh. Tuhan berkata, kamu nginep di situ, di hotel yang ada barnya, ada kasinonya, ada nightclubnya, nginep di situ. Dan kemudian dia nginep di situ, dia berdoa di atas, saudara. Tuhan berkata, turun ke barnya, duduk di situ. Dia bilang, pendeta kok di bar Tuhan, kalau ketahuan orang gimana? Dia bilang, turun, saudara. Duduk sendirian, mau minum apa bingung, masa minum Coca-Cola di bar begitu. Terus Tuhan berkata gini, itu ada perempuan sendirian, temeni katanya. Padahal itu pelacur, saudara. Jadi dia bilang, suruh, ya nemeni, datang, duduk sama-sama. Terus Tuhan bilang lagi, ajak dansa. Wah, bayangin, saudara. Mudah-mudahan Tuhan tidak pernah suruh kita begitu ya, saudara ya. Oh man, itu tahap sekali. Saya berkata, waduh, ini gawat sekali. Dansa Tuhan, iya dansa, kamu sama dia. Terus kita mau dansa sama saya, mau, dia pelacur dan dia butuh nafkah kan, saudara. Jadi saya pikir di pendeta, saya bilang, Tuhan aku nggak pernah dansa, ya dansa aja pokoknya. Terus mau dansa, dia bilang, jangan di pinggir, di tengah katanya, di tengah. Yang lain supaya lihat semua. Tapi ini orang punya kebiasaan. Dia bilang, aku ini kalau mau apa-apa, aku mesti doa dulu katanya. Jadi dia ngomong sama si pelacurnya ini, boleh nggak aku doa sebentar sebelum dansa sama kamu katanya. Dia doa, saudara. Dia doa, dia berlutut di situ. Dia berlutut, dia berdoa, Tuhan. Menurut Pak Yusak, kira-kira dia urusan sama Tuhan. Gimana Tuhan? Ini aku suruh apain? Dan saya tidak bisa nginjek kakinya orang, nanti repot. Dan dia sudah mulai komplain, dia sembahyang sama Tuhan. Tiba-tiba dengar suara, boom! Dia buka mata, itu pelacur jatuh geletak, saudara. Di depannya dia. Lihat geletak, makin kenceng doanya. 1 menit kemudian, bum, 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 seluruh ruangan geletak semua, saudara. Nah, orang kalau sudah slain, itu kan sudah sadar tapi lemes badannya. Terus Tuhan bilang, nah sekarang berdiri, nginjil sama mereka, khotbah. Mereka sudah nggak mau dengerin itu. Begitu mereka dengar, semua bertobat, lahir baru dan terima Tuhan Yesus. Nah, tapi ya itu, saudara, proklamator itu kayak begitu, jalan dengan Tuhan. Ya, kasih karunia Allah kan berbeda-beda. Anda mau begitu? Tidak mau? Tuhan mau. Gawat tuh. Kalau Anda mau, mudah-mudahan terjadi loh. Nggak enak semuanya. Tapi saya belajar ya, saudara sekalian. Jadi intinya itu sebenarnya gini ya, simple. Anda bergaul dengan Tuhan ya. Kalau sesimpel itu kita bubar ya sekolah ini ya, saudara. Jadi Anda bergaul dengan Tuhan, dia ngomong apa Anda kerjain dalam ketaatan, Anda belajar begitu. Nanti saudara akan ngerti bahwa semua dikerjakan oleh dia. Kita nggak bisa bangga dengan diri kita apa-apa lagi. Dan itu kita nikmati res et nun. Dan Nuh karena bergaul dengan Allah, dia jadi seorang proklamator kebenaran. Dia nyatakan, dia proklamirkan seperti Yesus. Masuk ke alam maut, dia proklamirkan kebenaran. Dan dia lepaskan orang-orang dari penjara. Bobotnya itu luar biasa. Kalau pemberita, cuma berita, dia nggak punya kekuatan, otoritas apa-apa. Tapi seorang proklamator, sekali dia ngomong, kayak Soekarno-Hatta, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bang, merdeka. Sama dengan Tuhan. Dia berkata, good news, terima aku selamat. Orang bilang, ya, bom, bongkar penjaranya. Bebas semua. Makanya Alkitab berkata kan, ketika mati orang-orang kudus masuk kota kudus.
Nggak taunya diobrak-abrik sama Tuhan itu di bawah sana. Dia bilang, aku mati buat kalian. Bas, semua yang percaya diselamatkan, dilepaskan. Nuh, beda. Kebenaran. Nggak ada yang bertobat, saudaraku. Tapi tetap dia proklamator. Oh, ini juga nggak gampang loh, saudara. Dia khotbah, bukan pemberita, dia sudah proklamator. Yang bertobat, yang mau ikut siapa? Keluarganya. Yang lain tidak satu manusia pun ikut. Tapi binatang datang sendiri kepada Nuh. Tuhan yang bawa dia masuk. Simpel kan cara Tuhan? Jadi saudara sekalian, ini yang banyak orang kacau. Kita berpikir bagian Tuhan hanya berjanji, bagian kita menggenapi. Salah. Dia yang janji, Tuhan juga yang sanggup menggenapi, bukan kita. Lakukan bagian kita, dia genapi apa yang dia janjikan. Nah, sebagai penutup yang terakhir, mari kita lihat akhir hidupnya, dan ini sedikit menyakitkan sekali. Pasal 9 dari kitab Kejadian. Inilah hebatnya Alkitab. Alkitab ini seperti orang telanjang di depan kita, dibuka semuanya tanpa ditutupi. Karena Tuhan mau menunjukkan inilah kenyataan faktanya. Sekalipun demikian, bukankah anugerah Tuhan itu luar biasa? Kejadian 9, lihat pada ayat yang ke-18. Kejadian 9, ayat yang ke-18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kanaan, itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya lah kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Nah, dengarin saudara. Ini akhir yang kurang baik. Dia jadi petani, dia nanam anggur, dia pesta dengan hasilnya, dia mabuk, dan dia telanjang. Ketika saya renungkan ini, saudara, saya nangkap yang dari Tuhan begini. Hati-hati dengan pesta karena hasil. Kalau Anda sudah berhasil, Anda diberkati, naik, wah, hasil kita, hati-hati. Sebab yang namanya berkat, kekayaan, kelimpahan, kedudukan, kehormatan, punya dua sisi yang seringkali bertentangan. Sisi lain itu berkat, jangan lupa, sisi lain itu kutuk, kalau tidak hati-hati, saudara. Karena kalau sampai jatuh ke sisi kutuknya, ini yang membuat Nuh pada akhir hidupnya, dia mabuk dan dia telanjang. Anda bisa bayangkan seorang proklamator kebenaran yang Alkitab katakan dia benar di depan Tuhan. Akhirnya dia mabuk. Lihat sisi manusianya, tetap ada manusianya. Tapi kita belajar, saudara. Dia mabuk sampai dia telanjang. Dengan demikian saya menghargai betul apa yang Paulus katakan. Dia berkata, aku tahu apa arti kelimpahan dan aku tahu apa arti kekurangan. Banyak orang tahu apa arti kekurangan, tidak tahu apa arti kelimpahan. Bukannya nggak pernah ngecap, tapi salah dalam hidup sebagai orang yang berlimpah. Ada orang yang tahu hidup berlimpah, tapi nggak tahu hidup berkekurangan. Anda selalu menuntut lebih. Paulus berkata, aku tahu arti kelimpahan, aku tahu arti kekurangan. Ayat terakhir, coba lihat Filipi pasal yang keempat.
Ini yang Paulus katakan. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, saya suka ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ which strengthen me. Aku sanggup melakukan segala sesuatu bersama Kristus yang menguatkan aku. Lihat saudara, kalau Anda mengalami kekurangan, orang yang sedang kekurangan, saudara harus tahu apa itu kekurangan. Bukan cuma merasakan kekurangan, tapi bagaimana Anda hidup di tengah-tengah masa kekurangan. How to handle your situation. Bagaimana Anda mengatasi masalahmu, situasi saudara dalam keadaan kurang. Paulus pernah mengalami itu. Dia berkata, aku tahu itu. Tahu di sini artinya dia bukan hanya mengalami, tapi aku tahu bagaimana hidup seperti itu, bagaimana aku bisa mengatasinya seperti itu. Tapi ketika Anda berkelimpahan, dia juga berkata, aku tahu juga apa arti kelimpahan. Nah, banyak orang tahu ketika kurang, tapi tidak tahu ketika limpah. Ada euforia, kegembiraan yang berlebihan, yang meledak-ledak oleh karena hasil yang kelihatannya luar biasa. Jangan mabuk karena hasil, saudara. Jangan pernah mabuk karena hasil. Kita harus berkata, aku tahu apa artinya kekurangan. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Kalau itu dua-duanya kita ngerti, kita berkata, I can do all things through Christ which strengthen me. Aku sanggup melakukan segala sesuatu bersama Kristus yang menguatkan aku. Amen, saudaraku. Jadi ini bagian-bagian yang kita harus mengerti. Biarkan semua kita belajar, ngerti. Aku kalau kurang, seperti apa aku harus hidup. Kalau aku berkelimpahan, seperti apa aku harus hidup. Ada keseimbangan, balance. Tidak gampang diombang-ambingkan. Hati kita bisa ngerti, semua yang kita alami, kita bisa tahu yang mana Tuhan, yang mana, yang mana, yang mana. Luar biasa. Kalau Anda mengerti begitu, Anda siap seperti itu, Tuhan tetap akan memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Ini bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Belajar dari Nuh, bergaul dengan Tuhan, jalan dengan Tuhan. Anda menikmati akan perjalanan yang luar biasa dengan Allahmu. Amen. Oke, jam 2, mari kita berdiri sama-sama. Besok saya akan teruskan dengan Abraham. Dan kalau tuntas saya akan selesaikan sampai Ishak. Dan kemudian Jumat kita bicara Yakub atau Israel. Dan mungkin kita bicara Musa atau Yusuf. Saya sedang berdoa mana yang Tuhan mau. Dan saya berdoa minggu ini akan memberkati Anda. Apa yang saya sampaikan di review di kamar masing-masing, di rumah Anda belajar lagi. Anda bisa bongkar lebih jauh kitab Kejadian. Kalau Anda bisa nikmati, saya yakin Anda akan senang dengan kitab ini. Tapi saya mau beritahu, Anda harus juga ngerti perjanjian baru untuk Anda bisa ngerti Kejadian dan perjanjian lama. Karena tanpa ngerti perjanjian baru, perjanjian lama hanya seperti cerita, hanya story. Tahu perjanjian baru, Anda baca perjanjian lama, Anda tahu kehidupan di dalamnya itu luar biasa. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Berkat-Mu turun pada setiap kami Tuhan. Dan terima kasih untuk sepanjang hari ini, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Meteraikan semua bagian yang sudah kami dengar, untuk kemuliaan nama-Mu. Jadikan semua kami pelaku firman. Mulai hari ini kami makin berjalan bergaul dengan Engkau. Makin dekat dengan Tuhan. Makin limpah dengan kasih karunia-Mu. Kami tidak hidup dalam kutuk. Kami hidup bersama rescuer kami, yaitu Roh Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus semua kita berkata, Amen. Berikan kemuliaan bagi Dia. Amen. God bless you.